Kita sudah terlanjur nyaman hal-hal baru yang kemudian kita anggap Islam. Jujur deh, kita jujur aja ya. Sholawatan itu banyak ciptaan orang sejauh setelah Nabi Muhammad wafat. Apakah sudah dapat legalitas dari malaikat Jibril? Kan nggak tahu kita. Kan gitu toh. Banyak orang marah kalau kita sejarah, kita ungkap apa adanya. Dan salah satu bukti kenapa pembawa kebenaran terlunta-lunta. Memang dulu asalnya juga dari timur, nggak melulu di Jazirah Arab. Itu kan karangane menungso wae. Kayak Ashabul Kahfi itu apa di Arab? Enggak, Ashabul Kahfi itu nggak jauh dari sini. Gua Ashabul Kahfi itu dari sini itu berapa ya? Sekitar 900 km. Nggak ada mungkin. Di mana? Geger kena tak onek nih. Apakah itu gua? Enggak. Ashabul Kahfi itu 7 orang yang tidur selama 350 tahun. Tapi tidak disebut sebagai bareng. Enggak. 7 orang ini bergantian. Yang satu meninggal, kemudian dilanjutkan oleh muridnya. Meninggal dilanjutkan oleh muridnya. Meninggal digantikan oleh muridnya. Meninggal digantikan oleh muridnya. Meninggal digantikan oleh muridnya. Meninggal digantikan oleh muridnya. Delalah kersane ngalah, raja sang penguasanya ini ternyata sadar bahwa kakeke salah. Akhirnya melonggarkan gua. Kemudian akhirnya dilepas. Kemudian di Quran disebut sebagai anjingnya masuk surga. Sang penguasanya itu menerima keberadaannya. Kemudian anjing ini menjadi Islam. Sebagai simbol sang penguasa yang selalu menjilat, berludah, tidak ada hentinya, menyadari ternyata itu adalah kebenaran, dia kemudian nyuwun ilmu, kan gitu. Setelah dia nyuwun ilmu, dimusuhi sama pamannya, akhirnya dikejar hebat, lari ke suatu tempat di daerah nyebrang laut, kan gitu. Ternyata masih dikejar, akhirnya ikut pedagang ke Jazirah Arab. Sejak itulah tauhid berada di Arab. Akan tapi Ahmad tetap masih di daerah itu. Saat umur 16, dia ikut pedagang yang biasa. Siapa yang sering ke Arab? Akhirnya dia ke Jeporo, akhirnya dia ikut pedagang Jeporo bersama dengan Campa, Cina, kemudian dia ke Jazirah. Itulah lahirnya Muhammad, wis umur 16 gitu loh. Itu versi guru kita begitu. Kalau di kita Nabi Muhammad itu yuswane 93. Jadi nek we mati umur 23 kesoren. Nek di dalam data kita Nabi Muhammad itu yuswane 93. Kisah-kisah semacam ini nggak mungkin diungkap secara umum. Nggak siap, masyarakat nggak siap. Kenapa Sayyidina Ali sering ke Jawa? Kenapa Umar sering ke Jawa? Kenapa Yazid sering berjalan di Pantura? Kan sudah mulai banyak yang ngungkap. Kenapa? Kemudian akhirnya dirumuskan oleh pemikirannya masing-masing ahli sejarah berdakwah. Nah, gitu. Kan nggak dikaitkan dengan keadaan. Enggak, itu ngejar seseorang. Melayu kok di Indonesia ki sop nyapo iki wis dipateni kok tibake di Indonesia ki piye iki kan gitu. Itu sejarah yang enggak terungkap, banyak sejarah enggak terungkap. Nanti kita akan sedikit demi sedikit akan terungkap karena candi-candi juga sudah mulai terungkap. Ada cerita kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Zainal Abidin, kemudian Imam Al-Baqir dikejar ke timur. Kenapa pindah? Karena memang dikejar, dimusuhi hebat. Siapa yang memusuhi? Yang nggak jauh-jauh beda dengan gaya dan polane kita. Sampeyan kuwi kopian, nggak terima kopian, sorbanan, gitulah. Kemudian ada sekelompok menciptakan komunitas. Kemudian ada salah satu tokoh, ini saya nggak mungkin nyebut kecuali nek ditutup kabeh tak sebut, gitu ya.
nggak mungkin disebut. Adanya suatu komunitas, ini ada 3 orang, namanya cukup terkenal. Kemudian dia menciptakan anak-anak palsu, dikait-kaitkan kan gitu. Kemudian jadilah para kekasih kan gitu. Kekasih itu bahasa Arabnya apa? Gak sambungnya nih. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya intinya para kekasih itu masalah keilmuan ini. Sehingga kenapa yang membawa ke sini itu orientalis, Inggris sama Belanda. Karena Inggris dan Belanda yang punya kepentingan tentang tatanan tauhid jangan pernah muncul. Apalagi jika dikatakan dengan kemerdekaan geger. Wes, Romo mati pasti kalau dikatakan kemerdekaan. Ada apa dengan kemerdekaan? Nggak mungkin cerita, nggak mungkin ini nyinggung. Ini kebablasan berji berbeh.